Kalau ada orang yang mengikuti Nabiullah Muhammad SAW ketika itu, jadi bersahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, didengar oleh orang kafir jahiliyah, kafir musyrik, wah, dihabisi, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Contoh yang sering kita dengar itu kayak Bilal. Bilal itu seorang budak, tiba-tiba terdengar mengikuti agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya disiksa, dijemur di padang pasir yang begitu panas, di atas perutnya diberi batu yang besar. Mau mengatakan Allahu Ahad, Allah itu ehad, ahad, jadi Esa, tapi sampai tidak kuat karena siksanya yang begitu kuat. Tapi untung bertemu dengan sahabat Abu Bakar sehingga dibeli. Nah, saat itu dijual berapa kali lipat, tapi dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah ini jadi sahabat Rasulullah terdekat sebagai muadzin. Orang yang biasa adzan itu disebut Bilal ini. Ada yang kedua. Yang kedua itu ambilkan dari Jundub bin Junada. Jundub bin Junada itu sering kita sebut dengan sebutan Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ini orang Madinah. Ketika mendengar ada orang baru di Mekah, nanti ada nabi baru mengutus saudaranya, kemudian pulang. Setelah saudaranya ditanya, tidak puas, akhirnya pergi sendiri ke Mekah. Sampai di sana langsung saja, waktunya tinggal dikit, langsung ketemu dengan Rasulullah. Walaupun prosesnya ketemu Ali dulu, akhirnya dibawa ke Rasulullah, tanya, sehingga beliau bersahadat. Pesan Rasulullah, wahai Abu Zar, tolong sembunyikan Islammu ini, pulanglah kamu. Nanti setelah Islam jaya, kembalilah kemari. Tidak ya Rasulullah, saya akan mengumumkan keislaman saya. Pergi ke Masjidil Haram itu, Pak. Berdiri, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishadu, saksikan, ashadu, saya bersaksi, sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa Pak? Ketika disaksikan, ya ma'syarul Quraisy, orang kafir Quraisy itu melihat betul. Ketika ashadu, saya bersaksi, sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung kafir musyrik itu mendekati Abu Zar. Apa yang mereka perbuat? Dipukuli. Semuanya memukuli. Sampai dikatakan dalam tarikh itu berlumuran darah. Kemudian ada paman Nabi yang saat itu masih kafir, namanya Al-Abbas itu, menolong Abu Zar. Ayo jangan dipukul, celaka kalian. Ini orang Ghifar, sedangkan kalian kalau berdagang pergi ke Ghifar. Kalau kalian tetap memukul, kalian akan pergi ke sana, kalian akan dibantai di sana. Akhirnya mundur. Berhenti memukulinya. Terus akhirnya pulang. Besoknya begitu lagi sampai 3 kali, coba bayangkan itu. Sampai 3 kali seperti itu. Setelah itu puaslah Jundub bin Junada ini. Akhirnya pulang ke Madinah. Coba bayangkan. Itu, tapi sungguh deh, di dalam kalimat la ilaha illallah itu kalau mau bersaksi sungguh ada kalimat Asyhadu, aku bersaksi. Sungguh. Tapi temenan, ini tidak ragu-ragu dalam hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini diucapkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya la ilaha illallah. Tak boleh kamu, ayo betul. Ya wis ndak melok wis aku keluar. Tidak seperti itu. Jadi sungguh, kesungguhannya itu benar-benar ditanamkan dalam hati. Coba saya ambilkan contoh yang terakhir ini yang ngeri saya itu. Saya melihat itu sampai tidak tega. Namanya Asma binti Nasir. Ini seorang perempuan. Itu sudah bersahadat, didengar oleh kepala sukunya. Setelah didengar oleh kepala suku, akhirnya dipanggil. Setelah dipanggil, apakah benar Asma kamu sudah mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad? Iya, benar. Nah, sekarang begini aja, sudah kamu keluar dari agama baru, ayo kembali ke agama nenek moyang kita. Kalau tidak, kamu akan disiksa oleh banyak orang. Sudah biarkan. Saya sudah bersaksi, sungguh saya sudah sungguh
Asyhadu, aku bersaksi, sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertanam dalam hati saya kesungguhan yang tidak bisa saya pudarkan, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tuh, akhirnya sudah, wis jangan pikir sekarang, besok aja wis datang. Kalau sudah keluar dari agama yang baru, kemari. Tidak, sampai kapanpun. Sekali saya mengatakan sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kemudian akhirnya, betul kamu tidak mau kembali kepada agama nenek moyang? Iya, tidak mau. Akhirnya apa yang didapat? Yang didapat akhirnya bajunya dilepas. Tidak bisa bajunya. Baju yang bawa dilepas sampai tidak mengenakan pakaian sama sekali. Kemudian dicarikan satu, kalau sekarang itu pick up. Asma binti Nasirnya dinaikkan pick up dalam kondisi yang telanjang. Asma, kalau kamu tetap mengikuti agama Muhammad, kamu akan saya arak ke seluruh penjuru. Terdiam, silahkan saja. Akhirnya munggah dia dhuwur pickup dalam kondisi telanjang, keliling akhirnya keliling. Anak-anak yang seusia sampean itu seneng, waduh delok seneng ini saja. Wis banyak orang yang tidak mau mengikuti. Wah, guyu anak-anak ini wis usia ini. Banyak yang lain takut kalau mengikuti. Wah, sehingga setelah diarak ditanya lagi, benar kamu tidak mau keluar dari agama yang dibawa oleh Muhammad? Benar, saya tidak mau. Saya ada kalimat sungguh dalam hati saya sudah tidak bisa dipudari. Kemudian apa yang dicarikan beberapa kuda. Kuda itu diberi rantai. Satu rantai diikatkan pada satu kaki milik Asma binti Nasir. Kuda itu mungkin dihadapkan ke selatan. Yang beberapa kuda ini ada rantai diikatkan pada satu kakinya yang lain. Kemudian beberapa kuda ini dilarikan dengan arah yang berlawanan. Seret. Gimana? Apa yang terjadi? Jadi kaki Asma binti Nasir itu terbentang begini. Kemudian ditebas dengan pedang, jerat, langsung sampai terbelah jadi dua, syahidah. Jadi dulu ketika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, taruhannya adalah nyawa.